Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun dari paranya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus meneguhkan para muridnya. Kita tadi mendengar pernyataan Tuhan. Yang pertama itu berkaitan dengan jangan takut. Lalu kemudian pada akhirnya semacam sebuah penegasan bahwa pengakuan akan anak manusia di depan manusia itu akan membawa keselamatan, ya, di mana Yesus sendiri yang juga akan mengakuinya di depan Bapanya. Yang pertama berkaitan dengan jangan takut. Jadi pernyataan itu keluar dari mulut Yesus, ya, semacam meneguhkan, ya, menguatkan para murid dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid itu jika ia menjadi sama seperti gurunya, ya, dan bukan menjadi guru. Dan bagi hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jadi di sini Yesus itu hendak mungkin, ya, mau mengatakan keberadaan seorang murid itu, ya, itu berada pada posisi gurunya, atau para murid yang diutus itu, ya, berada pada posisi Yesus. Dengan demikian di sini menjadi jelas bahwa tugas perutusan mereka adalah mewartakan apa yang diajarkan oleh gurunya, apa yang menjadi kehendak gurunya kepada publik, ya, atau kepada tempat di mana mereka diutus. Dan tentunya di sini Yesus tahu, ya, bahwa para murid tentu akan berhadapan dengan berbagai fenomena penolakan, ya, maupun akan berhadapan dengan kekejaman manusia, serigala itu. Nah, oleh karena itu, ya, Yesus selain tadi dia mengatakan hal tersebut, ya, bahwa para murid itu
berada pada posisi tuannya, berada pada posisi gurunya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, Yesus pun dengan tegas ya memberikan suatu kekuatan kepada para muridnya dengan kata-kata yang sangat menarik. Janganlah kamu takut ya, janganlah kamu takut. Kata-kata ini diulangi oleh Yesus mungkin 3 kali ya. Janganlah kamu takut terhadap siapa ya. Jangan takut terhadap orang-orang ya yang berusaha untuk menghalang-halangi perutusan mereka, atau terhadap orang-orang yang berusaha untuk menentang mereka, atau orang-orang yang berusaha untuk memberikan kesaksian palsu. Jadi pada poin pertama jangan takut ya. Di sini mungkin Yesus mau menegaskan suatu, ketika para murid itu berhadapan dengan orang-orang yang berani atau orang-orang yang menentang mereka dengan memberikan kesaksian-kesaksian palsu kepada para murid agar mereka ditangkap lalu kemudian dihukum. Nah, di situ Yesus mengatakan jangan takut ya kepada hal seperti itu. Sebab segala sesuatu yang tersembunyi ya akan kelihatan, akan terbuka. Di mana dikatakan situ ya, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang katakan dalam yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Mau mengatakan bahwa kamu tetap mewartakan kebenaran itu, mewartakan kerajaan Allah itu. Jangan takut terhadap mereka yang berusaha untuk memanipulasi kamu, berusaha untuk menghalang-halangi kamu dengan pernyataan-pernyataan kesaksian-kesaksian palsu mereka terhadap kamu. Sebab apa yang mereka katakan itu pada saatnya kebohongan mereka itu akan terungkap dengan sendirinya. Lalu kemudian pada bagian kedua Yesus pun mengatakan juga jangan takut. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Artinya kan kepada orang-orang yang berusaha untuk membunuh para murid atau hendak melakukan kekerasan fisik mereka ya. Berusaha untuk melenyapkan mereka agar tidak ada lagi yang mewartakan kerajaan Allah itu. Yesus mengatakan jangan takut dengan mereka, tapi takutlah saja kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya bahwa kalau mereka itu membunuh kamu hanya jiwanya, janganlah takut, sebab semua orang itu akan mati. Tapi kematianmu itu kematian yang bernilai. Tetapi takutlah saja kepada Allah itu sendiri ya, yang mempunyai kuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu kemudian Yesus pun mengatakan pada akhirnya, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Artinya di sini bahwa jangan takut ya dengan segala sesuatu yang merintangnya itu ya. Tapi teruslah maju karena Allahmu itu ya sungguh memperhatikan kamu. Allah yang mengutus kamu itu sangat memperhatikan kamu. Kalau saja burung pipit diperhatikannya, apalagi kamu yang diutusnya mewartakan sesuatu yang mulia, yaitu kerajaan Allah, meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tentu kamu lebih berharga dari burung pipit. Pada akhir dari pernyataan Tuhan atau peneguhan Tuhan itu ya, dia mengatakan begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sebaliknya ya, orang yang menyangkal aku, maka aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Di sini dari tugas perutusan itu ya, kalau kita sungguh-sungguh bertahan dalam tugas perutusan itu, atau para murid yang bertahan di dalam tugas perutusannya, berani untuk memberitakan Yesus, tidak takut, pada saat itu ya, Yesus juga pasti akan mengakui dirinya di depan Bapanya. Tetapi setiap orang yang menyangkalnya, pasti juga Tuhan Yesus akan menyangkal dia. Jadi teman-teman saudara-saudari, inti dari pewartaan bacaan ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai orang pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus di dalam sakramen baptis yang kita terima, bahwa
tugas perutusan kita sebagai murid, sekecil apapun ya, atau dimanapun kita berada, wartakanlah itu sebagai ekspresi iman. Kalau kita mewartakan itu melalui sikap, tindakan, dan pikiran, perbuatan kita, kata-kata kita, kita berani untuk mengakui iman kita, Tuhan juga akan mengakui kita sebagai anaknya, atau sebagai muridnya yang setia di hadapan Bapaknya. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Jangan takut.